di bulan Ramadan inilah doa kita betul-betul diijabah. Permintaan kita kepada Allah Jalla wa'ala betul-betul diperkenankan oleh Allah Jalla Jalaluh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim syahru ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ikhwan fi din, a'azani wa a'azakumullah, hayyakumullah. Insyaallah hitungan beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan, bulan yang dimana Allah Jalla Jalaluh mewajibkan atas kita untuk melaksanakan ibadah siam atau ibadah puasa. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala nyatakan dalam surah Al-Baqarah pada ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu juga diwajibkan untuk berpuasa. Tujuannya sangat jelas, agar kita yang berpuasa ini memperoleh gelar ketakwaan. Pemastian bulan Ramadan untuk kita wajib berpuasa itu termaktub dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 185-nya. Allah Jalla wa'ala menyatakan, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Di bulan Ramadan Allah Jalla Jalaluh menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk buat manusia, sekaligus juga sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk tersebut, dan sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa yang mendapatkan Ramadan, maka hendaknya dia tersebut berpuasa. Ada beberapa alasan kenapa Allah Jalla Jalaluh memilih Ramadan sebagai bulan diwajibkan atas kita untuk berpuasa. Yang pertama, tidak lain di bulan Ramadan lah Allah Jalla Jalaluh menurunkan Al-Quran. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala nyatakan tadi di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 185. Ya, Allah Jalla wa'ala menyatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Makanya bulan Ramadan sering disebut dengan sebutan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Selain Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, sekaligus juga salah satu amalan yang sangat ditekankan untuk kita lakukan di bulan Ramadan adalah tadarusul Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, sekaligus tentunya mengamalkannya. Alasan yang kedua, kenapa Allah Jalla wa'ala memilih Ramadan diwajibkan atas kita untuk melaksanakan ibadah siam atau ibadah puasa. Dikarenakan di bulan Ramadan lah Allah Jalla Jalaluh membuka lebar-lebar pintu surga yang berjumlah 8. Di bulan Ramadan juga Allah Jalla wa'ala menutup rapat-rapat pintu neraka yang berjumlah 7. Dan di bulan Ramadan juga Allah Jalla wa'ala membelenggu syaitan, merantai syaitan. Yang maksudnya kata para ulama, terbelenggunya syaitan ada yang mengartikan secara hakikatnya memang seperti itu. Di bulan Ramadan, syaitan itu berhenti untuk menggoda manusia. Adapun ya ketika kita tanyakan kepada yang mengatakan bahwasannya syaitan itu selama Ramadan berhenti untuk menggoda manusia, kita melihat secara realita bahwasannya ada manusia yang masih bermaksiat dan masih melakukan perbuatan durhaka kepada Allah Jalla wa'ala. Dijawab oleh mereka tersebut melakukan perbuatan maksiat dan durhaka di bulan Ramadan tidak lain adalah dorongan dari hawa nafsu mereka, bukan dari bisikan-bisikan syaitan. Ada juga yang mengatakan
Maksud terbelenggunya syaitan atau terantainya syaitan tersebut hanya sebatas gembong-gembongnya syaitan atau pemimpin-pemimpinnya syaitan. Sedangkan anak buahnya masih beraktivitas untuk menggoda manusia. Pendapat yang ketiga menyatakan bahwasannya maksud terbelenggunya syaitan atau terantainya syaitan tidak lain dipersulitnya jalan syaitan untuk menggoda manusia. Makanya subhanallah, ketika Ramadan tiba, begitu mudah kita tersebut untuk melakukan amal soleh, ibadah kepada Allah, melakukan kebajikan. Dan begitu mudah juga kita untuk meninggalkan maksiat dan perbuatan durhaka kepada Allah Jalla wa'ala. Subhanallah, di bulan Ramadan, Allah Jalla wa'ala membuka pintu surga yang berjumlah 8 dan menutup rapat-rapat pintu neraka yang berjumlah 7. Ini cuma ada di bulan Ramadan. Di bulan yang lain, hatta bulan suci, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, tidak ada keterangan bahwasannya di bulan yang suci tersebut Allah Jalla wa'ala membuka lebar-lebar pintu surga dan menutup rapat-rapat pintu neraka. Subhanallah, hanya di bulan Ramadan Allah Jalla Jalaluh mempersulit jalannya syaitan untuk menggoda manusia. Selain Ramadan, tidak ada keterangan yang menjelaskan itu. Maka dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Idza jaa Ramadan, sufidatis syayatin, wa futihat abwabul jinan, wa ghuliqat abwabun niran." Apabila datang Ramadan, ya Allah Jalla wa ala membelenggu syaitan, merantai syaitan, mempersulit jalannya syaitan untuk menggoda manusia. Kemudian pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Jalla wa ala, dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allahu Jalla Jalaluh. Kemudian ada yang memanggil kita semua, ya bagil khair, wahai orang-orang yang suka melaksanakan kebaikan, wahai orang-orang yang suka melaksanakan ketaatan, akbil, terimalah Ramadan ini penuh dengan sukacita. Jadikanlah Ramadan ini untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya. Wa ya bagi syar, wahai yang suka maksiat, tinggalkan maksiat kalian. Bertaubatlah kepada Allah Jalla wa ala taubatan nasuha. Kenapa ya Rasulullah? Fa inna lillahi utaqau ya minan nari fi kulli yaumin wa lailatin. Karena Allah Jalla Jalaluh di setiap hari Ramadan, di setiap malam Ramadan, ada di antara kita ini yang terbebas dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa ala. Dan itu terjadi di setiap malam Ramadan dan di setiap hari Ramadan. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa Allah Jalla Jalaluh memilih Ramadan sebagai bulan diwajibkan atas kita berpuasa? Dikarenakan di bulan Ramadanlah ada satu malam. Jika kita beribadah pada malam itu, jika kita beramal pada malam tersebut, maka nilai pahala yang kita dapatkan seperti beramal 1000 bulan atau 84 tahun umur manusia. Malam itu disebut oleh Allah Jalla wa'ala dengan istilah Lailatul Qadar, malam yang mulia. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Bahwasanya jika kita beramal pada malam itu, hitungan pahalanya, nilai hasanatnya seperti beramal selama 1000 bulan atau 84 tahun umur manusia. Lebih daripada itu yang terakhir, keistimewaan dan keutamaan Ramadan. Kenapa Allah Jalla wa'ala memilih Ramadan sebagai bulan diwajibkan atas kita berpuasa? Tidak lain, di bulan Ramadan inilah doa kita betul-betul diijabah. Permintaan kita kepada Allah Jalla wa'ala betul-betul diperkenankan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita tahu ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa azakumullah. Ayat tentang puasa Ramadan itu cuma 5 ayat. Termaktub dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 183 sampai ayat 187. Pada ayat 186-nya Allah Jalla wa'ala menyatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'an. Hai Muhammad, jika ada hamba-hambaku bertanya, kata Allah Jalla wa'ala, kepada engkau tentang aku, jawablah, aku ini maha dekat. Wahai Muhammad, jika sekiranya ada hamba-hambaku meminta kepadaku, berdoa kepadaku, pasti akan aku ijabah, pasti akan aku perkenankan. Subhanallah, kata para ulama tafsir. Kenapa ayat ini diletakkan di antara ayat-ayat tentang puasa Ramadan?
tidak lain. Ada satu isyarat dari Allah Jalla wa'ala. Bahwasanya kita ketika mendapatkan Ramadan, rajin berdoa, rajin memohon, rajin meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Baik berkaitan tentang hajat dunia kita, ataupun yang berkaitan tentang hajat akhirat kita. Baik mendoakan diri kita pribadi, ataupun mendoakan orang lain. Banyak berdoalah di bulan Ramadan. Dan itu dikuatkan di dalam hadis yang sahih. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Inna da'wata muslim fi Ramadan mustajabatun. Sesungguhnya doanya seorang muslim di bulan Ramadan dipastikan diijabah dan dikabulkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Maka ketika kita mendapatkan Ramadan, tolong rajin berdoa. Tolong rajin meminta kepada Allahu Jalla wa'ala. Baik di pagi hari, ataupun di siang hari, ataupun di sore hari. Wabil khususnya sebelum kita berbuka puasa. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaimi da'wah 'inda fitrihi. Ya. La da'wah mustajabatun. Bahwasannya doanya seorang muslim sebelum dia berbuka puasa itu tidak lain tidak bakal ditolak, artinya diijabah. Inna lis-shaim, ya. Inna du'a as-shaim 'inda fitrihi yustajab. Sesungguhnya doanya seorang muslim sebelum dia berbuka puasa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Apalagi kondisi dia berpuasa. Salasu da'watin mustajabat. Ada 3 doa yang dipastikan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Salah satunya da'watus shaim hatta yuftiha. Doanya orang yang berpuasa sampai dia tersebut berbuka. Dan Ramadan waktunya secara umum Allah Jalla wa'ala menjelaskan dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, doanya kita di bulan Ramadan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ini 4 alasan kenapa Allah Jalla wa'ala menjadikan Ramadan sebagai bulan diwajibkan atas kita untuk melaksanakan ibadah siam atau ibadah puasa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Hayyakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.